Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam Repen atau renungan pendek disertai doa syafaat buat Anda semuanya. Selamat mendengarkan. Hak penuh masuk surga. Seseorang yang memiliki hak penuh atas segala sesuatu sama saja dengan ia mendapatkan secara gratis atas apa yang diberikan padanya. Tidak perlu lagi ditanya macam-macam, asal ia sudah bisa menunjukkan tanda hak penuh itu, maka ia segera dipersilahkan masuk atau mendapat sesuai apa-apa yang tertuang di pernyataan hak penuh tadi. Apabila ia tidak mendapat hak penuh seperti yang ditulis di pernyataan yang diterimanya, maka ia berhak menuntut, mengklaim, meminta pertanggungjan jawab atas hak penuhnya itu. Terlebih kalau hak penuh itu dari Tuhan, tidak mungkin diingkari oleh Tuhan. Hak penuh masuk ke dalam surga. Ditulis dalam 2 Petrus 1 ayat 11 demikian. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita yang telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mempunyai hak penuh, bukan hak setengah-setengah atau seperempat, sepenuhnya masuk surga. Sementara kehidupan di luar gereja, di luar kekristenan, masih banyak orang yang berupaya mendapat kepastian kelak akan masuk surga atau tidak, dan kemudian dengan berbagai cara mencoba mencari jawabnya. Walaupun tak kurang-kurangnya kabar baik keselamatan itu telah diwartakan lewat berbagai media dan cara, namun masih saja banyak orang yang meragukan, bahkan malah memusuhi dan merendahkan. Bukan kabar baru lagi tentang rumah ibadah yang dirusak, serta tuduhan-tuduhan negatif kepada yang membawa kabar hak penuh masuk surga itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, respon kita atas ulah yang tidak terpuji itu hanya mengelus dada dengan prihatin dan sedih, lalu dibawa dalam doa. Tidak perlu membalas, karena hal seperti itu jauh-jauh hari sudah diingatkan, dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa menjadi pengikut Kristus akan memikul salib setiap hari, mengalami aniaya dalam berbagai bentuk, dari yang keadaannya sepele sampai yang menyakitkan. Namun, apabila kita meneguhkan iman kita dengan apa yang harus kita lakukan untuk pertumbuhan iman, seperti dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 5 dan 10, yaitu dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara seiman dan semua orang. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Maka niscaya kita dimampukan menjadi giat dan berhasil mengenal secara pribadi Tuhan Yesus
Dengan demikian, kita mempunyai hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan surga. Oke, kita sudah memiliki iman percaya. Namun, kalau dalam hidup kita tidak mempunyai kebajikan, tidak berusaha menambah pengetahuan kita akan firman Allah dan hukum-hukumnya, tidak bisa mengendalikan diri secara emosi dan pikiran, tidak tekun dalam beribadah, termasuk doa dan baca firman, tidak berupaya hidup saleh, dan kurang mempunyai kasih kepada sesama, maka hak penuh itu akan dicabut. Seperti dikatakan oleh Petrus di ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen yang buta dan picik tanpa hak penuh masuk kerajaan kekal, itu bisa terjadi bila kita mengabaikan apa yang dikatakan Petrus tadi. Janganlah Anda mau seperti itu. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, kenankanlah kami menyampaikan doa syafaat untuk saudara-saudara kami Bapa, mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati untuk dapat pekerjaan yang sesuai dengan keadaannya yang diinginkan. Biarlah itu menjadi sarana untuk membangun masa depannya. Kami mohon berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan yang sudah bekerja dan menyiapkan untuk membangun rumah tangga, namun belum bertemu calon pendamping hidup. Hari Tuhan tunjukkan, Tuhan pertemukan dengan jodoh pilihan Tuhan sendiri, supaya mereka boleh membangun rumah tangga yang senantiasa bersyukur, bersandar kepada Bapa. Berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang sudah membangun rumah tangga, namun masih belum mempunyai keturunan. Mari Tuhan berkati dan mengabulkan kerinduannya itu, sehingga boleh menjadi keluarga yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan berkati setiap upaya pemulihan kesehatan mereka, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, tolonglah Tuhan, berkati para medis, tenaga kesehatan yang ikut merawatnya. Tuntunlah Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Terutama kami berdoa untuk mereka yang masih mengalami penderitaan akibat pandemi virus corona ini. Mari Tuhan berkati mereka, kuasa Tuhan bekerja sehingga mereka boleh kembali dekati, mereka boleh kembali sehat, lakukan aktivitas mereka dan lepas dari masa-masa isolasi. Berkati para medis yang merawatnya untuk dengan teguh kuat dan tahan menjalankan tugasnya. Berkati upaya vaksinasi agar boleh terus berjalan merata. Tuhan berkati juga penemuan vaksin baru yang akan lebih efektif dan banyak menolong penderita virus corona. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang juga mengalami kesulitan di masa pandemi ini, kehilangan pekerjaan, bisnis mereka bangkrut, terlebih mereka yang dengan modal pas-pasan. Mari Tuhan pulihkan untuk mereka bisa dapat pekerjaan kembali, bisa berusaha kembali,
Juga Tuhan berkati Bapa agar berbagai pembatasan oleh pemerintah kami bisa dikurangi sehingga kondisi menjadi lebih baik, lebih normal, dan saudara-saudara kami bisa berusaha kembali, bisa berjualan kembali. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka Tuhan, yang undur imannya, yang lemah imannya, kuatkan mereka, bangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, agar tergerak, mendekat kepada Bapa dan merasakan pertolongan Bapa yang Bapa akan menolong mereka. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, pulihkanlah mereka, juga mereka yang mengalami pergumulan rumah tangga, pergumulan keuangan, pergumulan relasi dengan orang lain, pergumulan yang dialami secara pribadi. Mari Tuhan rawat, Tuhan berkati, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan ulurkan tangan pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh bersuka cita karena boleh mendapatkan jalan dari Tuhan. Kami sangat memohon Bapa, berkat pertolongan Bapa dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat dan penebus kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.